Kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi tadi saya sudah mulai dari penyidikan. Tadi saya bilang ada 3. Ada atasan yang berhukum, itu komandannya tadi yang dibilang rekannya tadi, itu komandan yang dimaksud. Jadi atasan itu komandannya. Kemudian polisi militer dan unitur militer. Kita ada punya 3 penyidik. Itu nanti semua saling melengkapi. Nah, kewenangannya ada di sini nih, boleh dilihat. Menerima laporan, melakukan tindakan pertama pada saat kejadian, menyuruh berhenti seorang, dan ini bahasa hukum acara lah ini ya, nggak jauh beda. Kalau adik-adik bisa lihat hukum acara pidana, ini hampir sama kurang lebih. Penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan yang lain-lain. Oke, lanjut. Ini masih juga bagian dari kewenangan penyidikan, ambil sidik jari, memanggil untuk diperiksa dan yang lain-lain. Itu. Kemudian penyidik POM Otmil melaksanakan perintah Ankum untuk melakukan penahanan dan melaporkan penyidikan kepada Ankum. Oke, lanjut. Nanti saya jelaskan tentang penahanannya. Ini cara-cara pemanggilan tersangka atau saksi. Bedanya sedikit, saya nggak perlu jelaskan terlalu dalam. Bedanya adalah kalau kita, misalnya ini saya tentara nih, itu anggota saya tentara gitu ya. Dia misalnya dinasnya di Batalion Jipur misalnya gitu ya. Kalau misalnya dia dipanggil karena dilapor tadi si Ade ini, dia mukul. Dia manggilnya bukan ke dia atau ke orang tuanya. Dia yang dipanggilnya kepada mana? Kepada komandannya. Agar dia dibawa ke polisi militer kan gitu. Nanti komandan yang bertanggung jawab untuk mengantarkan dia. Jadi bukan kepada orangnya. Dia dipanggilnya kepada satuan di mana dia. Oke? Itu perbedaannya. Kalau di sipil kan, ya kalau misalnya jadi saksi dipanggil ke rumahnya, begitu ya. Kalau rumahnya nggak ada, kepada tembusi kepada siapa? Kepada RT, kan dia RW atau lurah kan gitu. Kalau kita enggak, kepada satuannya, batalionnya. Oke kan, lanjut. Pemeriksaan BAP kurang lebih sama prosesnya. Kalau pemeriksaan membuat BAP itu nggak jauh beda. Jadi kalau adik-adik mungkin pernah nggak kalian melaksanakan peradilan semu? Sudah pernah. Jadi dulu saya dengan Kang Budi Rahman ini dulu waktu kami kuliah, kami pernah ikut kompetisi peradilan semu pelaksananya UI. Kami ikut tuh. Ya prosesnya tidak ujuk-ujuk didukung oleh lembaga enggak. Ya kita cari info, kita ikut gitu loh daftar. Karena saking pengennya kita untuk berkompetisi. Dengan Kang Budi boleh nanti ditanya. Kami pernah di UI dan semua bukan yang pertama itu. Ya untuk pengalaman saja sehingga kalian tahu gitu loh. Sehingga pernah melihat BAP ya kan gitu ya. Bagaimana cara sih BAP itu seperti apa? Kalau di kita dengan di sipil nggak jauh beda, intinya sama. Ya kalau misalnya disumpah, kemudian ditanya kalau dalam keadaan sehat, lanjutkan, kalau tidak sehat, dihentikan, kan gitu ya. Tidak ada pemaksaan yang lain-lain, itu udah sama. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari perempuan, karena dari tadi belum ada. Boleh teh silakan berdiri dan memperkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Lailatul Adabiyah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Izin bertanya Bapak terkait masuk militer itu kan tidak mudah ya Pak. Di antaranya dari tinggi badan, bentuk gigi gitu ya Pak. Apakah terus misalkan ada yang mau lolos, terus ada istilah bisa masuk asal bayar gitu Pak. Apakah ada hukumnya di sidang militer atau langsung digugurkan gitu Pak? Sekian, terima kasih. Baik, tadi saya kira mau bertanya tentang materi gitu ya, tapi nggak apa-apa. Oke, saya kembali lagi pada tentang cerita. Untuk menjadi seorang sosok, menjadi seorang prajurit TNI ini punya beberapa tingkatan level ya. Misalnya tadi anak buah saya itu perada itu berarti dia bisa masuk dari dia ijazahnya SMA atau SMP bisa perada. Nanti kalau dia lolos ambilnya levelnya perada ya dia pangkatnya yang garis merah itu 1, nah gitu ya. Kemudian ada bintara yang apa itu? Yang bengkok 1 kuning itu juga dari SMA. Kalau dia lolos dari bintara dia sersan 2. Itu kalau di pasukan namanya Danru, komandan itu.
Terus itu umurnya misalnya 18 tahun, tapi dia sudah punya anak buah itu 15 orang. Tanggung jawab itu lah. Satuan tempur sana kalau dia berperang. Kemudian ada perwira. Nah, perwira ini ada 3. Perwira ada dari Taruna, kan itu ya. Taruna kan tahu ya, Taruna. Ada dari kayak saya, dari sumber sarjana. Kemudian ada lagi yang peralihan dari Bintara jadi perwira. Itu. Nah, saya kepada pertanyaan, kalau misalnya ikut seleksi, tidak lulus, terus coba-coba nyogok gitu ya, itu bagaimana? Ya udah namanya udah nyogok ya kan? Boleh nggak kira-kira? Ya nggak boleh, ya. Jadi ya saya tidak terus membanggakan studi saya tidak, tapi saya boleh bercermin kepada diri saya sendiri. Saya boleh bersumpah lah ya. Sini, saya orang Sumatera, kuliah di Bandung, gitu ya. Siapa yang saya kenal di Bandung? Nggak ada. Tapi dulu ini cerita ya aja ya. Ini boleh silakan jadikan sebagai motivasi hidup, silakan. Saya bilang tadi sama Kang Budi sering berorganisasi. Kami dulu, saya waktu kuliah, masih kuliah seperti hari ini, saya sudah buka LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Saya menggunakan KTA pengacaranya dosen saya. Pak, sini buka kantor hukum, saya pengen jalankan sendiri. Sampai segitunya saya. Saya buka dulu, kami ikut dalam kelompok Gerakan Nasional Anti Narkotika, Granat, oleh Dania Kapudi. Sama-sama nih bareng nih, masih kuliah nih, sama kayak ini. Dari situ banyak informasi yang kita dapatkan. Seperti tadi katakan Budi, saya dulu tidak pernah kebayang jadi tentara. Saya dulu paling benci sama tentara. Saya paling benci sama tentara. Benar, sumpah. Saya nggak pernah seumur-umur tes tentara, cuma sekali. Karena saya dulu senangnya di polisi kan gitu ya. Saya tes polisi dari dulu nggak lolos. Nggak lolos saya, dek. Karena nggak lolos saya kuliah kan gitu ya, kuliah. Nah, karena saya memang dasarnya hobinya nggak bisa diam. Waktu saya semester seperti ini, semester 5, kebetulan dulu saya punya basicnya saya itu kan bela diri, ya. Saya dulu basicnya itu saya wushu, kemudian ada juga taekwondo dan yang lain-lain. Gabunglah saya dengan Kodam yang di Jalan Sumatera, tahu Kodam itu? Saya gabung di situ ikut tinju Siliwangi boxing campnya punya Kodam. Karena penasaran aja gitu ya. Wah, apa ini masuk diuji lah. Kalau ya mungkin kalian nggak familiar lah sekarang. Kalau zamannya dulu orang Bandung dulu ada namanya petinju Soleh Sundapa dulu. Ada, itu saya lawan sparring partnernya dulu itu di sana itu. Karena itu latihannya di Kodam. Jaringan lagi tuh kan, karena mungkin dilihat gitu ya sama pelatihnya, dan pelatihnya itu kan orang-orang tentara semua. Saya nggak ngerti dulu bisa masuk tentara, dari sarjana saya juga nggak tahu. Disampaikan, dek kalau mau masuk tentara masuk aja. Duh, gimana caranya om? Kan saya udah lewat umur. Nggak bisa dari sarjana, yang penting di sarjana dulu. Oh gitu. Gimana caranya? Daftar saja di Aceh. Jadi saya daftar. Karena alhamdulillahnya saya sudah, fisik saya sudah terjaga gitu ya. Kemudian secara syarat memenuhi syarat lah. Kalau misalnya tingginya ya pas lah, kan nggak boleh ini kan gitu ya. Kemudian seleksi yang dilaksanakan itu ya hari-hari yang saya alami. Kalau misalnya namanya samakta lah di kita ya, yang lari itu ya segala macam, ya memenuhi syarat semua, ya lolos. Nah kalau ditanya, kalau nggak lolos boleh nggak main mata gitu ya? Ya setahu saya nggak, bagaimana mau main mata saja banyak kok. Jadi kan yang dicari itu sebenarnya yang terbaik di antara yang baik, kan gitu ya. Yang terbaik itu bukan konteks kalau misalnya kayak dari saya dari sarjana, oh dia misalnya alumni UGM, alumni UNPAD, enggak. Kemarin saya, yang waktu saya sebaran saya dari UNPAD ada juga yang gugur. Ada juga yang gugur. Ini sekarang saya lagi mendidik 28 orang yang dari peralihan dari sarjana, seperti yang kemarin saya. Jadi tentara sekarang di tempat saya ini sarjana hukum, dari USU ada, UGM ada, dari swasta di Bandung banyak, termasuk adik-adik saya ada beberapa orang itu. Saya bilang sama saja kemampuannya, malah menonjol mungkin yang punya mental aja gitu loh, ya. Nah, artinya di sini yang 10 saya tekankan kepada adik-adik saya semua, ya bukan hanya masalah mau jadi tentara atau enggak gitu ya, apapun itu,
Siapkan diri dulu. Siapkan diri dulu. Itu dulu. Siapkan diri yang konteks apa? Fisik dan mental. EQ dan ESQ-nya kan gitu ya. IQ dan EQ-nya. Coba lah. Bagaimana caranya? Ya hari-hari. Nah kalau kalian waktu di kamar rebahan aja gitu ya, sambil main HP, scrolling apa namanya. Kalau di TikTok itu ada itu, saya lihat senior saya yang Sparko, ya kan? Pernah lihat nggak? Sparko itu. Sparko yang mantan Danyong di Komando Pasukan Khusus, Kopassus itu. Di TikTok itu dia jadi motivator itu. Dia menyampaikan adik-adik itu jangan menjadi generasi kaum rebahan. Tahu kaum rebahan itu? Tiduran, pegang HP, tuktak apa TikTok aja, IG saja. Ya waktu habis, nggak bermanfaat. Kan gitu. Ya mending lari lah. Sore gue udah lari aja, jogging, jaga fisik. Mana tahu nanti memang kesempatan ada. Kita udah siap dari awal. Oh psikologi banyak buku dijual itu. Kalau nggak mau beli buku di internet banyak. Bagaimana sih cara ngisi psikologi? Karena setahu saya ya, seleksi tentara itu dari zamannya Nabi Adam sampai Adam balik sama saja. Ya lari harus sekian, kesehatannya harus bagaimana, akademiknya seperti apa, udah sama saja. Sama, nggak ada bedanya. Tinggal orangnya mampu apa enggak kan gitu. Jangan berpikir, oh saya mampu pak, saya lari pak. Saya lari misalnya 12 menit itu misalnya 2.400, saya mampu pak. Iya, kamu mampu, lebih mampu. Bisa di 3.000, bisa 4.000. Karena udah disediakan sedari awal, gitu ya. Ini bukan saya bicara konteks bukan hanya militer saja. Ini termasuk jaksa, barangkali hakim. Istri saya jaksa. Dia masuk, setahu saya masuk aja. Itu loh, masuknya dalam konteks ya dia mungkin belajar ya, masih ya pacaran lah, nggak terlalu fokus lah sama dia kan. Lulus juga nih. Gitu. Artinya semua kesempatan terbuka, tergantung bagaimana diri masing-masing. Oke, yang utama mungkin kalaupun ada semacam apa ya, semacam fenomena seperti itu, yakinkan saja sama yang mungkin memilih orang-orang yang walaupun ada yang titipan itu ya, pasti di minimal setengah itu pasti yang terbaik diambil. Makanya boleh dilihat, ada anaknya jual cilok, ada anaknya ini. Kemarin anak buah saya 5 orang lolos siapa? Robi Darwis. Persib Bandung, tahu? Ini anak buah saya sekarang ini di Pusdikut ini. Sersan 2 dia. Coba. Ya lolos aja dia. Karena kenapa? Dia punya kemampuan. Seleksi tetap seleksi. Sekarang jadi di organik saya jadi anggota kami di Pusdikut. Tapi karena dia punya kemampuan, sekarang dia main di Persib Bandung sekarang. Boleh silakan. Robi Darwis, kemudian si Abdul Rahman yang di PSM, kalau mau sering nonton Liga 1 ya. Itu anak buah kami. Sekarang di Liga 2 juga ada 7 orang mereka itu atlet anak buah kami semua. Boleh. Ya saya dulu juga atlet ya. Gitu loh, makanya saya masuk gitu loh. Ya, jadi itu juga penting. Kalau adik-adik pun lebih pasti dinilai kok. Contoh, saya lihat, boleh kalian adik lihat, tapi jangan selalu main TikTok lah, tapi boleh lihat tuh. Dulu waktu zamannya pernah Bapak Panglima gitu ya, siapa gitu, saya nggak perlu sebutan namanya. Ada yang khatam Quran 30 juz. Ada kan? Si apa namanya? Si yang apa namanya itu? Yang laki-laki yang orang Banten, orang dari Tangerang sana kemarin. Agak viral juga itu si masuk taruna dia. Ibunya anak yatim, ibunya hanya tukang ibu, lolos. Karena apa? Dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan. Udahlah, percayalah diri kalian sendiri. Percaya sama diri sendiri. Kalau kalian mampu pasti dibuka jalan. Saya lulus seskuad, saya bilang tadi. Saya lulus seskuad, Sekolah Komando Staf Angkatan Darat. Padahal saya dari sarjana, saya bisa bergabung dengan taruna-taruna di sana. Siapa menyangka? Nggak ada. Tapi saya bisa. Ya kenapa bisa? Saya juga bingung. Ya mungkin mereka menilai saya mampu, ya sudah. Intinya saya menyiapkan diri untuk bersaing dengan yang lain. Selebihnya biar Tuhan yang memutuskan. Itu kira-kira ya. Ini motivasi hari ini. Gugur, kalau seleksi itu pasti gugur. Terus nyogok itu dimaklumi, tapi
Jadi memang ada batas-batas toleransi batas-batas yang tidak bisa ditoleransi. Contoh misalnya tinggi badan itu memang nggak bisa, itu nggak bisa ditolerir itu. Kenapa sih harus ada tinggi badan? Ini bukan bicara diskriminasi ya, bukan. Karena memang ya kalau tentara itu kecil-kecil semua termasuk kan tentara kan doktrinnya cuma dua, tahu nggak doktrin tentara? Membunuh atau dibunuh, sudah gitu aja kita. Makanya saya bilang tadi, saudara-saudara kita yang lagi jihad di Papua sana itu, boleh lihat kan banyak korban kan, korban OPM kan, banyak itu, lihat aja di itu bukan semacam buat-buatan, itu fakta itu ya, karena dibutuhkan kemampuan kan gitu ya. Bukan terus kita bilang yang korban itu tidak mampu, ya memang ajal kan, siapa yang bisa memutuskan ajal? Di manapun kita kalau ajal sudah datang kan nggak bisa nolak. Tapi itu makanya diambil batas-batas yang harus sehat. Misalnya sehat itu yang bagaimana? Sehat jasmani maupun rohani. Jasmani yang bagaimana? Jasmani itu ada batasannya. Kalau di kita itu namanya stakes itu status kesehatan. Dia harus minimal stakes 2. Contohnya apa misalnya? Kalau sudah kena penyakit dalam gitu ya mungkin agak sulit, karena dipaksakan pun dia akan merugikan dirinya dia juga gitu loh. Dia tidak akan bisa mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang ada dia malah korban. Percuma dipaksa juga. Itu kira-kira. Ya deh. Jadi siapa saja silakan yang merasa secara normanya memenuhi syarat, mau dari kapanpun kalian persiapan untuk ke sana. Ruang lingkup dunia hukum di militer itu cukup luas. Saya bilang tadi, hakim militer itu kita sekarang itu sama statusnya dengan hakim sipil, karena sekarang itu di bawah Mahkamah Agung. Tahu gaji hakim sekarang berapa? Tahu nggak? Pernah tanya nggak? Ada yang orang tuanya hakim atau saudaranya? Boleh tanya hakim berapa gajinya? Itu sama tentara. Sarjana hukum itu bukan ini gitu loh. Nah, di kita juga di Angkatan Darat terutama ya, kita juga punya namanya Sekolah Tinggi Hukum Militer. Contoh misalnya ini, Adik tadi fakultas apa nih? Fakultas apa? Ilmu komunikasi. Misalnya rezekinya lah, misalnya masuk tentara kan gitu ya, masuk tentara. Begitu dia misalnya lulus korpsnya, kalau ilmu telekomunikasi itu biasanya itu ajen itu nanti, caranya ajen, ajudan jenderal korpsnya. Tapi dia pengen sekolah hukum, boleh sekolah tinggi hukum militer. Setelah dia lulus nanti jadi korp hukum sama dengan saya, bisa, tergantung. Banyaklah, pokoknya karena saya sudah duluan daripada adik-adik semua, di ruang dan waktu dimanapun banyak hal yang bisa kita lakukan di negara kita ini. Tinggal kita mau apa enggak, tinggal kita siap bersaing apa enggak, gitu. Makanya saya bilang kalian tidak usah berpikir rendah hati. Oh, saya kuliah di swasta, saya swasta, sama, gak ada bedanya. Saya swasta juga saya. Tapi sekarang alhamdulillah saya bisa sekolah. Pendidikan militernya saya ambil, pendidikan umumnya saya ambil juga, berjalan. Saya udah S2, militernya saya sekolah tertinggi komando, sekolah staf dan komando Angkatan Darat, sekolah tertinggi Angkatan Darat udah saya lewati. Jadi orang boleh bilang apa ya, saya udah lewati, kan gitu kan? Itu sekolah tertinggi Angkatan Darat sudah lewati. Itu lah kira-kira. Ya ini hanya sebagai motivasi ya. Ini bukan terus saya jadi mendingan enggak, saya nggak mau. Mudah-mudahan tidak. Karena saya orang kampung, saya asli orang anak petani, saya bukan anak siapa-siapa. Orang tua saya hanya seorang guru SD yang dulu menafkahi 9 orang anaknya, bayangin itu. Saya anak paling bungsu. Tapi ya seiring waktu berjalan, saya bisa melangkahkan kaki saya dengan mantap. Kenapa? Ya pasti karena ridho dari Tuhan gitu ya. Yang kedua ridho dari orang tua, yang ketiga dari diri kita sendiri. Saya berikan motivasi sama kalian bahwa dimanapun kita belajar, sepanjang kita mau dan kita serius, yakinkan bahwa itu adalah awal dari keberhasilan kalian. Itu kuncinya. Ya, jangan silau dengan wah, saya bukan alumni negeri. Enggak. Ini saya bilang nih. Sekarang menteri di kabinetnya sekarang ini banyak alumni yang TNI.
yang sudah resign dia ya, resign. Itu sama, itu senior-senior saya juga itu. Jadi menteri loh, jadi menteri. Siapa yang tahu? Siapa yang menduga? Nggak ada. Ya sudah lah. Yang penting kita mau belajar dulu, kita mau berkompetisi dulu. Tapi kalau kalian hanya tidur saja, buka TikTok gitu ya, TikTok, wah iya ya, waktu percuma habis, nggak ada manfaatnya. Coba kalian daripada tiduran, mending ngobrol berdua, bertiga, diskusi, menambah wawasan, atau buka buku misalnya, atau apapun itu yang sifatnya bermanfaat. Silakan aja. Makanya saya yakin kalau Kang Budi di sini, kaprodinya pasti dia akan menularkan tentang apa namanya semangat perjuangan itu, berjuang gitu, berjuang. Ya, itu maksud saya. Ya, jadi ya ini yang saya maksud bukan hanya dalam dunia militer saja, dimanapun. Karena bisa jadi lawyer, bisa jadi di pegawai negeri dan yang lain-lain, banyak ruang jabatan yang bisa kita cari misalnya. Ya kalau mungkin pengusaha bisa juga kan gitu ya, jadi pengusaha bisa aja, kita nggak tahu. Yang penting niatkan. Tapi kalau kalian tidak berpikir ke depan, hanya berpikir hanya sampai batas ini saja, ya agak sulit untuk kalian untuk maju. Saya punya teman dulu, angkatan saya sama Kang Budi, cewek ya. Dulu saya suka sama dia karena pinter. Orang Cicalengka rasanya, pinter banget. Mungkin Kang Budi tahu itu. Karena Kang Budi juga senang juga sama dia gitu loh. Cuma gak ada yang nyantol. Kalau dia punya belajar aja gitu ya, belajar. Kalau udah tugas itu udah kita kasih sama dia pasti beres lah. Teh bantu nih, pasti dibantu beres, sudah kita aman kan gitu ya. Karena otaknya encer. Tetapi dia hanya sebatas itu. Dia tidak membuka jaringan kemana-mana. Sekarang kerjanya apa? Hanya jadi ibu rumah tangga. Saya tahu. Sayang kan ilmunya. Dia nggak punya jaringan. Ya kalau kalian hanya berkutat di kampus ini saja, kalian tidak buka jaringan ke kampus lain, misalnya komunikasi, buka. Kalau kami zaman kami dulu kuliah, apalagi angkatan 98 ya, angkatan reformasi lah, kan gitu ya. Itu tuh kuat tuh jaringan kita seluruhnya. Sebandung Raya namanya dulu kita, Sebandung Raya. Demo ya bukan tuh saya suruh demo, enggak, ini cerita saja. Kita demo itu rame-rame dulu kita. Kita ya itu maju. Ya kalau sekarang bukan terus demo enggak, tapi buka jaringan komunikasi. Saya bilang tadi, kemarin saya baru menerima perkumpulan mahasiswa Permahi wilayah Bandung. Bagus tuh Permahi. Wilayah Bandung, mereka membuka latihan kader tingkat 1 kemarin di tempat saya. Ada sekitar 100 orang dari berbagai fakultas hukum. Kan tahu Permahi kan? Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia. Tapi dia Sebandung Raya kemarin baru melaksanakan latihan kader tingkat 1. Itu tadi saya bilang buka jaringan. Kalian jangan berhenti sampai sini. Cari ilmu, cari pengetahuan, cari wawasan, bergaul dengan yang lain, tapi yang positif. Paham ya? Jauhi narkotika, jauhi narkoba. Jangan, kalau kalian sudah narkoba, ya sudahlah. Enggak bakalan itu, dan pasti susah itu. Mending nggak usah. Kalian sayangi orang tua kalian, sayangi keluarga kalian. Oke ya? Sepakat ini? Saya datang ke sini bukan terus tali silaturahmi kita terputus, tidak. Kalian misalnya butuh sesuatu silakan komunikasi dengan saya welcome kok. Karena kalian adalah masa depan negara kita gitu loh, akan menjadi pengganti kami, tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat itu kalian akan jadi seperti saya juga. Nanti kalian bisa ngomong lagi dulu saya kan gitu ya, dulu saya ya itu sama kayak saya tidak pernah membayangkan, tapi setelah dengan ini ya saya harus tekuni apa yang saya dapatkan sekarang. Oke? Kemana lanjut? Baik, jika masih ada yang ingin bertanya, udah mau berakhir pada semangat. Boleh dari perempuan terlebih dahulu. Dari sana. Boleh. Baik, izin Bapak, perkenalkan nama saya Desi Sutisna, saya semester 5, Fakultas Hukum. Izin bertanya mengenai publikasi Pak, apakah hasil detail putusan ketika peradilan militer itu dibuka secara publik atau memang
apa ya, atau memang ada kerahasiaan tertentu gitu Pak untuk masyarakat? Paling segitu Bapak pertanyaannya, izin. Terima kasih. Ada Pak, ditampung apa langsung boleh dari Perkenalkan, nama saya Neng Putri Dawayanti Singgi dari Fakultas Hukum semester 5. Izin bertanya, kan tadi si Teteh itu menanyakan tentang nyogok ya buat masuk. Nah, kalau misalnya bedanya sama misalnya kan saya anak TNI, misalnya kan dia bisa dibilang anak kolong. Kalau mau daftar apa bedanya gitu sama yang lain gitu Pak? Oke. Terima kasih Pak. boleh dilakukan? Boleh. Cek. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Berben Mansah dari Fakultas Hukum sama semester 5. Mungkin tadi kan dibahas sedikit mengenai peradilan umum, kemudian ada peradilan khusus militer. Nah, yang ingin saya pertanyakan pertama, kalaupun dalam sistem peradilan umum, katakan di pengadilan negeri itu kan biasanya ada tim kuasa khusus gitu, ataupun lawyer ataupun advokat lah yang akan membela hak-hak daripada klien. Pun kalau semisal dalam hal peradilan militer Pak, nih kalau semisal ada salah satu anggota prajurit TNI yang melakukan suatu tindak pidana misalkan, nah apakah dalam sistem peradilan pidana tersebut bisa menggunakan tim kuasa khusus gitu, ataupun dari advokat dari luar, ataukah memang disediakan dari lembaga peradilan militer gitu untuk membela hak-hak daripada si korban ataupun si pelaku itu gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mau satu lagi apa boleh? Ada satu lagi. Silakan. Boleh Pak izin bertanya izin bertanya ya Pak ya. Mungkin saya ulas juga sedikit Pak, perihal tadi ada hukum acara pidana. Oh ya maaf. Perkenalkan, nama saya Ripa Harpadila Pak, saya prodi hukum semester 5. Izin mempertanyakan tentang ulasan yang tadi Bapak sampaikan, kan ada tentang hukum pidana ya, hukum pidana ataupun hukum pidana militer Pak. Mungkin saya mau mengambil kasus Pak, salah satunya dari kemarin tanggal 2 bulan 11 2024 itu ada aktivis politik Nasdem Pak yang dibunuh oleh anggota TNI gitu Pak. Itu boleh ditanya sama rekan-rekannya. Dalam penyelesaian itu kan Pak, korbannya aktivis itu dulu sama anggota ini. Pastinya juga itu udah termasuk ke dalam peradilan pidana gitu Pak. Nah, perihal permasalahannya itu gara-gara piutang Pak. Yang mana piutang juga kan termasuk dalam hukum perdata 1745 KUH perdata ya Pak ya. Untuk penyelesaiannya itu sendiri gimana Pak? Untuk yang perdatanya Pak. Kalau yang pidana pastinya kan udah dilimpahkan ke peradilan pidana gitu Pak. Itu sih mungkin pertanyaan yang dapat saya sampaikan Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Baik, beri tepuk tangan bagi saya. Langsung dijawab saja Pak. Tadi ada terima kasih. Baik, pertanyaannya. Tadi yang pertama tentang apa tadi? Teh? Hah? Publikasi ya? Ya. Sekarang coba yang punya handphone, misalnya nih, langsung jawab ya. Ketik aja misalnya putusan militer misalnya. Tentang apa boleh misalnya. Mau nyari, misalnya kenal gitu ya. Silakan saja, putusan militer perkara apa misalnya. Boleh dilihat. Itulah salah satu publikasi tadi. Jadi itu semua sudah, makanya saya bilang tadi, hakim militer ini sekarang itu sudah di bawah Mahkamah Agung. Dia satu induk sekarang dia. Jadi kalau di Mahkamah kan ada apa namanya itu aplikasi apa namanya itu yang membuka putusan-putusan direktori putusan itu, ya termasuk putusan militer ada di situ. Jadi boleh bebas dibuka. Nggak ada keterahasiaan di sana. Putusan apapun dia. Misalnya ini punya teman yang ingin lihat putusan perkara apa, pidana militer, pasti ada di sana. Ada dalam direktori putusannya ya. Baik, yang kedua tadi tentang anak kolong. Ya itu temannya lolos nggak? Kamu lolos nggak? Teman yang belakang lolos nggak? Pernah tes tentara nggak? Hah?
Belum mencoba. Iya. Makanya saya bilang tadi, saya sudah cerita, saya anak kampung bukan anak kolong ya. Lolos juga tentara, kira-kira gitu ya. Artinya di situ apa? Ya di situ tidak ada pembedaan. Yang membedakan itu ya kamu memenuhi syarat apa tidak. Karena yang dicari adalah yang terbaik di antara yang baik. Contoh tadi saya bilang ya, kamu ya nih melari misalnya. Kalau kita kan 12 menit gitu ya. Seleksinya itu 12 menit. Itu batas minimal 2.400 meter. Ya coba saja misalnya. Tapi jangan berpikir, oh saya udah lulus Pak 2.400 meter, berarti saya lulus dong. Enggak. Karena bisa jadi yang lebih dari situ banyak. Karena yang itu yang terbaik di antara yang baik. Makanya kalau bisa, kalau temanmu kamu dapat misalnya 2.400 meter, minimal kamu 10.000 meter gitu kira-kira gitu ya. Harus lebih dari sana. Caranya bagaimana? Latihan. Siapkan diri sedini mungkin sejak awal. Itu sudah kuncinya. Makanya saya bilang seleksi tentara itu dari dulu nggak ada bedanya. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik sama saja. Lari 12 menit, pull up ya, sit up, kemudian push up, shuttle run, kesehatan, akademik, MI, mental ideologi ya, kemudian psikologi. Sudah itu terhitung. Makanya jangan berpikir, Pak saya lolos Pak, saya kemarin lari 2.400, saya dapat pull up 6, 7, lolos memang. Tapi yang lain coba lihat dulu gitu loh. Jangan-jangan ada yang kamu 6 kali push up, pull up misalnya, yang lain sudah 20 kali. Kenapa cenderung anak kolong itu yang berhasil? Tahu kenapa? Karena bapaknya sudah tahu bagaimana susahnya dia jadi tentara, makanya sedih mungkin dilatih. Saya punya anak ini kelas 1 SMA di Jambi. Tadi kan anak saya kan tinggi tuh, cowok tuh, kelas 1 SMA. Ini posisi kami selalu jauh terus. Saya jarang bertemu dengan anak dan istri, karena saya di mana mereka di mana kan gitu. Dan alhamdulillah anak saya lahir 3-3 saya nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat anak saya lahir gitu. Tahunnya udah nongol aja kan gitu ya. Malah anak saya yang kedua itu kembar itu. Saya temunya udah 2 bulan lahir baru saya ketemu. Nangis nggak kira-kira kalau kalian nangis kira-kira. Tapi ya menjadi istri tentara itu pun harus sabar. Kalau dia maunya macam-macam ya jangan istri tentara udah. Karena kita lebih kan tentangan, jadi tentara itu setengah hak ajasinya itu sudah hilang. Kita nggak bisa meminta. Ya saya bilang tadi, tiba-tiba misalnya orang tuanya meninggal misalnya gitu. Jadi kemana? Orang tua saya meninggal. Loh, kamu ntar lagi berangkat setes loh. Itu pilihannya sulit itu. Orang kalau disalahartikan bisa ramai itu kan. Oh ini masa ibunya meninggal nggak boleh. Ya lihat kepentingan negara. Makanya saya bilang tadi tentara itu punya 3 kepentingan. Kepentingan hukum, umum, sama kepentingan militer. Yang paling utama kepentingan militer. Nggak bisa. Saya bilang tadi anak saya lahir saya nggak pernah lihat. Emang saya nggak mau, ya mau lah kan gitu ya. Tapi pada saat mau, apalagi kita perwira ya, kita perwira itu nggak usah diomongin lah. Di diri pun kita sebenarnya udah harus tahu diri gitu loh. Di diri misalnya gitu, wah ini tugas lagi banyak, kamu pengen izin lagi, udah. Belum kita ngomong aja, waduh iya ya tugas lagi banyak nih nggak bisa. Jadi sudah begitu. Itulah kira-kira. Jadi hak ajasi tentara itu setengahnya itu udah hilang. Tikusnya saja nggak boleh dingin gitu loh. Ya kalau makan ya makan gitu ya. Kamu jangan makan nggak boleh. Kalau makan itu malah kalau makan kita harus disuruh makan. Karena untuk menyiapkan diri sewaktu-waktu kita harus gerak gitu loh. Jadi setiap saat itu tentara itu harus siap gerak. Ya itu tadi tentang. Jadi kenapa anak kolong lebih cenderung? Karena dia udah tahu sakitnya. Makanya anak saya yang SMA ini sekarang kelas 1, dia sudah rutin lari dan kemarin ikut maraton terus. Dia nggak tahu tuh. Dia ikut sendiri saja sekarang. Maraton lari. Kemarin saya tanya, Bang berapa larinya Bang sekarang? Saya 12 menit, udah sampai hampir 3 kilo katanya 3.000. Kan udah lewat 2.400. Baru kelas 1 SMA. Dia udah menyiapkan diri, dia udah tahu gitu loh bagaimana sakitnya jadi tentara itu. Jadi dia sudah otomatis dia itu loh. Karena sumber informasi kan langsung dari orang tuanya kan gitu ya. Itulah kira-kira gambarannya ya. Oke. Terus tadi yang ketiga tadi apa kan? Oh iya, apakah menggunakan pengacara dari luar gitu ya? Boleh. Cuma ada syaratnya. Syaratnya harus izin dari komandannya tadi, perwira penyerah perkaranya. Kenapa harus izin? Karena memang di kita sudah disiapkan lembaga penasihat hukumnya sudah ada, perwira hukumnya sudah disiapkan untuk itu.
Tapi memang kembali saya sampaikan di kita ini ada beberapa perkara-perkara itu memang yang sangat anti untuk dibela. Mungkin kalau orang sih rekan-rekan mungkin, oh kok bisa ya? Kan itu kan hak gitu ya. Kita ada perkara-perkara penekanannya tidak boleh dibela, tidak perlu mampus-mampus lah katanya. Contoh perkara apa misalnya? Narkoba. Udahlah kalau tentang narkoba itu udah langsung di wassalam itu sudah itu. Gak ada mau dibela apapun dia nggak boleh. Memang menyalahi HAM kan? Jasa itu, tapi ya kita itu ya begitu. Kenapa? Karena kalau tentara Pak kena narkoba repot karena dia bawa senjata. Bayangkan kalau dia lagi halu bawa senjata, apakah nembakin teman-temannya? Pasti nembakin teman-temannya, makanya nggak boleh jauh-jauh, jangan, nggak boleh tentara narkoba langsung cut itu, langsung dipisahkan itu, dipecah itu. Itu salah satu contoh. Tapi perkara-perkara lain boleh nggak didampingi pengacara luar, boleh, sipil boleh, asal ada izin saja. Dan itu sudah berlaku, ada beberapa. Saya pernah sidang pengacara terdakwa saya tentara dari luar, dia izin apa? Kita diskusi saja. Boleh ya? Oke. Yang tadi yang terakhir ada perkara katanya yang pembunuhan Nasdem ya, gitu ya? Iya. Ya saya tidak memandang siapapun, intinya kalau perkara pidana itu pasti penyelesaiannya di pengadilan militer, udah pasti. Tinggal bagaimana kalau sudah buat laporan polisi pasti di follow up. Nah bedanya di antara ketentuan hukum sipil dengan kami di TNI, kita tidak mengenal namanya pra-peradilan, kita nggak mengenal. Jadi perkara apapun itu harus tetap diproses. Kalau di kepolisian kan ada yang disebut pengertian penyidikan ya, kayak gitu ya. Ada nih. Kalau kita nggak, begitu dilapor itu pasti proses. Ya, jadi pidana apapun itu, mau pembunuhan kek, mau penganiayaan, mau penipuan, apapun itu, sepanjang menyangkut sudah memenuhi dua alat bukti yang sah ya, kan memenuhi syarat misalnya dua alat bukti, sudah pasti diproses itu. Itu kan. Utang piutang. Ya, kalau ada pidananya kan tetap pidananya dulu yang diproses. Kalau utang piutang kan itu selalunya perdata ya. Nah kalau di militer itu kita tidak punya lembaga yang mempermasalahkan hukum perdata. Itu masuknya tetap di pengadilan negeri ya. Jadi misalnya nih, saya tentara nih, terjadi misalnya apalah ya, misalnya saya bilang misalnya utang piutang nih, saya minjam uang dari Simba ini kan gitu ya. Ternyata saya nggak bayar begitu ya, atau mungkin saya uang prestasi lah kan gitu. Silakan digugat saya, gugatnya di pengadilan negeri. Karena di pengadilan negeri tidak ada lembaganya untuk menyidangkan perkara perdata. Kita hanya pidana militer. Pidana tata usaha militer ada, tapi sampai saat ini tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Kenapa? Karena keputusan itu di kita itu sangat ragu untuk dipertanyakan oleh bawahan. Karena keputusan dari komandan kita, atasan kita itu kadang-kadang keputusan yang sifatnya memang itu di luar dari aturan. Contoh misalnya, kamu berangkat satgas ke sana, bu izin komandan saya lagi sakit komandan, gak ada cerita, kamu harus berangkat. Kalau di sipil kan boleh kan, misalnya dimutasi ke sana gitu ya, dari Pemda sana dimutasi ke Pemda sini. Oh saya kan terima pak, saya kan keluarga saya boleh, udah putusannya diuji kan gitu ya, di PT UN kan gitu ya, diuji kan gitu. Kalau kita nggak ada salurannya, memang disengaja nggak ada. Undang-undangnya ada, tapi lembaganya nggak diciptakan. Karena apa? Kalau gitu lama-lama kita nggak perang gitu loh, sibuk dengan menggugat-gugat putusan komandan aja lama-lama kan gitu ya. Padahal kita kan maunya cepat gitu loh. Makanya kan tentara itu tidak ada waktu jam kerja. Nggak ada jam waktu kita tentara jam kerja. Oh jam 7 masuk, jam sekian pulang, enggak. Ya saya malam kalau harus dipanggil harus ada. Saya misalnya siang itu saya tidur karena waktu malam saya udah habis gitu ya. Udah ngantuk gitu ya. Siang tidur aja nggak apa-apa. Kita fleksibel gitu pekerjaan itu, karena perintah itu kadang-kadang datangnya kita tidak tahu, bisa malam, bisa pagi, bisa siang, kita nggak ngerti. Paham ya? Jadi gitu. Jadi kalau pidana pasti seluruhnya pidana militer. Tapi kalau tentang perdata itu di pengadilan negeri. Oke? Sedangkan tadi yang pidananya juga dia masuk ke pengadilan pidana. Bagaimana nih yang pengadilan pidananya menggugatnya Pak?
kan ini juga meninggal. Kalau yang meninggal pernah diwaris, dan yang tadi pelaku si pelakunya meninggal gitu ya? Korban meninggal, permasalahannya? Nah, piutang. Nggak, maksudnya yang jadi permasalahannya perdata, ya, perdata tidak terputus, oke? Loh, enggak, kalau perdata itu kan tidak mengenal ini ya, kan tidak menggugurkan kewajiban dia dalam hal urusan perdataan. Boleh saja menggugat. Contoh ini sederhana aja, misalnya gini ya, sederhana ini. Saya misalnya bisnis dengan sharing lagi lah gitu ya. Saya iming-imingi, Dik, ayo bisnis yuk. Uangmu sini 1M. Nanti saya kasih sama kamu fee setiap bulan sekian puluh juta. Ini bisnis ini mantap nih, oke. Gitu ya. Ya sudah. Setelah itu terjadi, tanda tanganlah kan bisnisnya. Perdata nih, perdataan. Ternyata nggak ada nih, 0. Boleh nggak dia melaporkan saya pidana? Boleh kan? Pasalnya tentang penipuan kan gitu ya? Karena adanya rangkaian tadi kan, kamu saya kasih sekian fee-nya. Ya kita kan tergiur lah kan gitu kan. Kalau penipuan itu kan adanya rangkaian kebohongan dengan cara tipu muslihat kan gitu ya. Begitu dicek perusahaannya nggak ada, fiktif, ya udah penipuan. Tapi pada saat dipidana, dia nggak dapat apa-apa, uangnya nggak balik yang 1M itu, gitu loh. Nah, yang sah-sah saja dia mau menggugat saya secara keperdataan, silakan aja. Itu tidak dibatasi karena kita sudah dihukum pidana. Ya nanti masalah hakim memutuskan apa ya terserah hakim, ya kan gitu kan. Itu nggak ada masalah dengan itu. Oke ya, oke. Baik, gimana? Sudah. Tadi. Saya Pak. Boleh. Ada yang bertanya? Boleh Pak. Boleh jadi air. Saya belum dapat suara sini nih. Dari dua yang sebelah sini yang akan baru nih. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau manggilnya Pak atau Bang Abang aja Bang, biar lebih dekat. Nah mungkin saya perkenalkan diri sedikit. Perkenalkan, nama saya Boy Ardiansyah, asal saya dari NTB Lombok. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Nah gini Pak, dari tadi kayaknya perasaan lebih masuk itu kalau kita ngobrolin motivasi ya Pak. Nah kita ini kan semuanya jiwa-jiwa muda. Jadi yang namanya jiwa muda itu kita masih yang namanya labil. Jadi jiwa mudanya lagi membara-membara. Nah Pak, apa sih motivasi patokan Bapak atau apa yang motivasi hidup Bapak dan mindset pemikiran Bapak sampai sekarang bisa jadi seperti ini? Nah jadi kan kita juga namanya mahasiswa, namanya pemuda butuh, karena kita juga punya jiwa lesu, kadang kita lelah, kadang kita capek, jadi kita butuh Pak asupan semangat kayak gini Pak. Nah mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditarik ini yang depan. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Riana Oktavianti, mahasiswi semester 1 Prodi Hukum. Kan Pak, saya sering lihat nih di TikTok lewat anggota yang Satgas di Papua itu banyak yang gugur ya Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau ada satu anggota yang ditempatkan di satu keadaan berbahaya berhadapan dengan anggota OPM itu, apakah anggota itu diberikan kewenangan untuk melindungi dirinya dalam konteks menggunakan senjata dia? Lalu apabila dia menggunakan senjata dan anggota OPM itu meninggal dunia, apakah akan menjadi kasus pidana untuk anggota prajurit tersebut? Mohon izin, terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya King Kuswandi, mahasiswa Unisal semester 5. Izin bertanya Bapak, tadi saya lihat kalau di peradilan umum itu si hakimnya itu ada perempuan, ada laki-laki, bisa laki-laki, bisa perempuan. Penasihat hukumnya juga seperti itu, jaksa penuntut yang umum juga seperti itu, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau saya lihat tadi itu semuanya laki-laki, apakah di dalam peradilan militer itu si hakim atau auditor sama penasihat hukumnya apakah harus laki-laki atau bisa juga laki-laki sama perempuan? Itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita interaktif ya, sehingga minimal ada tergambar di dalam pikiran lah. Tadi saya jawab dulu yang pertama, pertanyaan dari adik kita, motivasinya apa? Kan gitu ya, motivasi biar semangat terus. Tadi di awal tadi sampaikan, kalau saya pertama motivasi adalah disiplin dulu. Disiplin kepada diri sendiri dan lingkungannya yang lainnya. Itu dulu. Kenapa? Kalau saya saya bawa ke diri saya sendiri, kalau kita nggak disiplin, itu tentunya banyak kerugian yang kita peroleh. Gitu. Contoh misalnya saya bilang tadi, kalau kebanyakan kita hanya kaum rebahan saja, tiduran, HP, buka TikTok aja ya, kan nggak ada juga manfaatnya. Mending kalau saya sekarang, mending saya lari siang gitu, lari sore, lebih lari malam lebih dulu. Minimal kan itu apa? Kesehatan kan, tubuh saya bermanfaat minimal itu. Kalau sekarang, kalau zaman dulu minimal kalau saya pengen jadi misalnya tentara, saya udah terbiasa dari awal, saya nggak kaget lagi untuk memulai lagi. Karena sulit loh, kalau kita pengen sesuatu dulu tidak boleh dari nol lagi, sulit. Jangan disangka mudah gitu. Oh saya pengen tes tentara atau pengen tes polisi gitu. Sementara kalian belum pernah menyiapkan diri. Kita untuk mencari kemampuan lari misalnya yang saya bilang tadi 12 menit itu 2400 itu tidak instan. Kalian 5-6 bulan pun belum tentu dapat, belum tentu, apalagi kalau tidak dibina oleh orang yang ahlinya, sulit. Itu salah satu contoh. Makanya disiplinkan diri dulu. Kalian mau kira-kira mau seperti apa? Kalau tujuan akhirnya kan bukan kita yang menentukan, kan Tuhan. Tapi minimal kita sudah mengarah ke sana. Ya kalau misalnya harus, jadi kalau kami ini tentara, kenapa sih bilang disiplin? Kalau kita harus bangun jam 4, ya jam 4 sudah. Kalau harus tidur jam 10, nggak ada lagi cerita dia lari-lari, nyanyi-nyanyi, apa nggak bisa, dia udah tidur. Itu loh. Itu setelah di kehidupan kita sehari-hari, ya sudah seperti itu pelaksanaan. Itu udah terbiasa, bangun jam 4, tidur jam 10, atau bagaimana. Harus makan jam, misalnya harus 3 kali sehari, ya udah 3 kali sehari. Itu udah diatur. Malah kalau kita nggak makan, malah dimarah gitu. Lu kan kok nggak makan? Oh, kan hak saya. Kan boleh saja saya nggak makan, nggak bisa jawab gitu. Karena begitu nanti kamu jawab, besok menit kemudian kamu berangkat ke sana, nggak sempat makan lagi, nggak akan pikirin makan. Nah dia, makanya di penugasan itu semua diatur itu, diatur. Misalnya ini contoh senjata saja, senjata. Jangan dikira senjata itu penggunaan ini nanti kalian saya jawab yang tadi dia. Misalnya di tugas operasi sana. Kenapa sih kalau di tentara itu dibilang senjata itu adalah istri yang nomor 1? Karena satu senjata hilang itu bisa membuat korban nyawa berapa puluh, tergantung berapa butir peluru yang ada dalamnya. Makanya disiplin, nggak bisa. Karena dia megang. Bayangkan kalau hilang senjatanya terus didapatkan musuh, kan bisa nembakin kita semua kan? Coba. Kalau tentara, misalnya di senjata nih, dipegang, taruh di atas. Begitu taruh dia sebentar ini lihat komandannya itu bisa dihantamin itu ampeleng sampai berdarah-darah itu. Padahal hanya begitu doang. Tujuannya apa? Agar disiplin. Kalau dalam kondisi normal, kondisi damai, tidak ada masalah. Nah kalau dia begitu dibawa di dalam sebuah daerah operasi, apa nggak habis tuh senjata hilang? Rugi kan? Negara rugi, senjatanya hilang, korban nyawa bisa terjaga, membalas itu. Itulah disiplin tadi.
Kalau tentara memang beda cara disiplinkan dengan yang mungkin kalau di ini ya. Kalau saya alami, saya dulu pernah jadi sipil, saya lagi tentara. Kalau kita menggunakan kekerasan, kalau memang sudah tidak bisa diomongi dengan verbal, dengan kalimat. Kamu senjata jangan lepas dari tangan, misalnya mau tidur maupun jangan lepas. Ya sudah itu. Tapi kalau ditemukan, nggak perlu lagi. Kan sudah saya bilang nggak ada, tampilin aja. Wah, mana senjatamu? Cek ini, kenapa lepas? Cek salah, ya sudah. Itu. Saking begitunya lah untuk mendekatkan disiplin tadi. Sehingga kita dengan begitu hari-hari jadi terbiasa dengan disiplin tadi. Nah kalau dibilang motivasi, ya proses motivasi disiplin dulu. Karena sudah saya alami bagaimana sakitnya itu menjadi seorang tentara itu nggak jangan dilihat sekarang ini loh, jangan dilihat udah pakai dinas jalan gitu ya dengan gagahnya gandengan ini kan gitu ya. Jangan dilihat itu dulu, dilihat prosesnya dulu setengah mati. Banyak yang pendidikan itu kehilangan nyawa. Tapi nggak dipublis itu, nggak dipublis. Karena apa? Karena kalau dipublis nanti kalian pasti takut semua kan. Tapi saya yakinkan, lagi tentara itu semua sudah terukur. Saya yakin itu semua sudah terukur. Yang korban itu adalah orang-orang yang tidak disiplin. Contoh, sniping misalnya atau peluncuran misalnya. Ya peluncuran, tangan begini, ini begini, pandangan begini, kaki begini. Udah diajari. Ya sudah kamu meluncur. Kalau dia tidak sesuai aturan pasti jatuh. Pasti kakinya patah, pasti ini. Misalnya terjun, parasut gitu ya. Kamu harus begini, dia cari itu caranya. Ya kalau dia tidak disiplin, pasti kuncup itu. Korban kan. Kejadian banget, kejadian. Gitu loh. Makanya kita disiplin dulu. Dan itu sangat berguna buat kita juga gitu loh. Meskipun misalnya adik-adik ini tidak menjadi tentara gitu loh, tapi kalau kalian disiplin minimal bisa untuk kehidupan sehari-hari maupun keluarga nanti. Gak ada ruginya pun disiplin. Kita mengatur waktu kan gitu ya. Apalagi kita sesama misalnya muslim gitu ya. Kan sudah jelas kan kapan kita harus bangun kan gitu ya. Ya kita bangunkan ya kalau memang tidak mau ngambil sunahnya segala macam ya sebelum sholat subuh tadi kan. Udah itu udah startnya itu kan. Startnya itu udah main itu tetap sampai dengan sholat isya tadi. Kalau kamu ngambilnya sunahnya segala macam ya silahkan kan gitu ya. Itu udah patokan kita. Itu ya kan. Oke. Kemudian, nah ini ada pertanyaan bagus nih. Bagaimana kalau prajurit yang di daerah operasi itu terus nembak kan gitu? Bagaimana caranya? Apakah akan diproses kan gitu ya? Baik. Saya bilang tadi bahwa tentara itu diajari cuma 2 tadi kan? Apa tadi saya bilang? Membunuh, kalau enggak dibunuh. Ya sudah doktrinnya itu. Dia berangkat ke sana tugas operasi itu, dia sudah punya perintah yang di kantong itu. Ya, perintah. Misalnya pasukan batalion Jipun saja. Kalian berangkat penugasan ke Papua. Daerahnya adalah daerah hitam. Kalau kita kan daerah itu kan dibagi-bagi. Daerah hitam, daerah abu-abu, daerah putih, kan gitu. Itu ada maksudnya, itu ada maknanya. Kalau sudah masuk kalian berangkat wilayah yang akan kalian duduki adalah daerah hitam, ya sudah pasti. Berarti kan kita harus buka kunci senjata, buka kunci siaga 1. Sudah pasti. Ya daripada mati. Nah, sudah itu. Oh kalian misalnya daerah abu-abu, kunci masih ditutup gitu, kunci senjata. Artinya kita masih harus meyakinkan apakah itu musuh atau bukan. Gitu. Oh kalian daerah putih ya jangan bawa senjata, karena itu adalah teman-teman kita semua. Data itu didapat dari mana? Ya dari intelijen pertempuran itu semua itu. Jadi kita sudah didesain sedemikian rupa. Ya tidak akan salah sasaran lah. Karena kita sudah tahu bahwa sasaran itu akan di sana. Di Karpak di sana, di koordinat berapa. Kita sudah tahu itu. Kita bukan kayak di film-film gitu ya, jalan, ketemu tembak-tembakan. Enggak. Kita itu sudah punya perencanaan, itu jauh-jauh hari itu sudah ada. Makanya kita mau apa nih? Kita mau nyerang atau mau ambush kan gitu ya. Nah itu udah, taktiknya itu udah main semua. Jadi tentara itu sudah didesain sedemikian. Kalaupun ada misalnya, tiba-tiba nembak di rumah, ya itu jadi ya nggak disiplin itu, kan gitu ya. Nggak disiplin itu sebenarnya. Tapi kalau aturan normanya sudah dibuat. Nah kalau di daerah operasi misalnya, ternyata dia nembak, ya sudah pasti dia nembak pasti sudah musuh itu, pasti itu sudah musuh itu menjual pucuk. Kalau bahasa kita pucuk itu senjata, udah pasti. Diproses ya, memang tujuan sebenarnya kan memang perintahnya kan mau nyari dia ke sana, bukan mau jalan-jalan kan. Ya memang nyari dia, nyari OPM tadi, gitu ya.
Oke. Terus yang tadi lagi apa ya, tentang apa? Saya lupa. Oh, cewek cowok tadi ya? Ya, kalau di tentara itu sekarang itu sudah tidak memandang gender lagi. Sekarang banyak perempuan itu bintang, jenderal. Jadi itu banyak. Jadi hakim banyak. Ya, kalau misalnya sekarang punya handphone lagi, ketik aja. Kalau bahasa kita one TNI yang menjadi auditor pasti banyak. Ada Bu, banyak lah, banyak. Hakimnya ada Bu Tama namanya dulu. Jadi semuanya sama. Tidak memandang harus laki-laki atau perempuan. Kalau harus laki-laki ya laki-laki. Kalau memang pasti nggak ada orangnya ya perempuan. Boleh bebas-bebas saja. Tidak ada pembanding di situ 1 banding sekian, ya. Sama saja semua. Ya. Ada lagi nggak tadi yang belum terjawab ya? Ada lagi? Ya silakan, saya kembalikan kalau sudah. Ini yang tadi sampaikan bisa diterima ya? Ya. Tadi terutama tentang motivasi. Coba saya bilang sama Dede lebih disiplin lah. Ya, kalian disiplin. Minimal kita sebagai umat beragama gitu ya. Ya hargai Tuhan lah kan gitu ya. Hargai Tuhan. Kita memang kadang-kadang tidak merasa irisan antara nyawa dengan itu kalau dalam kondisi normal. Tapi kalau misalnya kita sudah tiba-tiba peluru sing katanya gitu ya, kita nggak Tuhan benar itu. Udah. Jadi orang yang sudah mungkin mengalami di lapangan itu pasti lebih menghargai nyawa. Karena kita tidak tahu kapan nyawa itu akan lepas dari badan kita. Makanya ya saya tidak mengatakan terus tentara itu semua jadi ahli agama, enggak. Tapi setidaknya pasti yakinkan dia pasti mengisi hidupnya itu dengan amalan apapun itu yang sifatnya memang untuk pahala. Ya kalian adik-adik saya ini kalau misalnya dalam situasi normal begini ya minimal maksud saya ya jangan lupakan ya kewajiban-kewajiban yang mesti harus kita lakukan. Itu kira-kira ya. Oke. Beliau masih berkenan, kayaknya masih ada yang satu dua pertanyaan. Boleh nih untuk terakhir ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marlan Ambarita, semester 5, Prodi Hukum. Izin bertanya Pak, bagaimana penerapan hukum militer berlaku pada setiap tahap interaksi militer, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan operasi di medan perang? Dalam situasi di luar sidang atau pengadilan, misalnya, dalam penyelidikan awal atau evaluasi internal terhadap pelanggaran, aturan hukum apa yang diterapkan untuk memastikan perdamaian? Sudah Pak, sekian. Kondisi perang tadi ya? Kondisi perang ya? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Sahidan. Saya dari Prodi Teknik Industri semester 3. Kebetulan yang mau saya tanyakan, saya pernah belajar di Teknik Industri itu tentang pengantar teknik. Ada beberapa strukturan teknik tertinggi itu adalah teknik militer. Nah, yang pertama teknik militer, teknik industri, teknik sipil, dan lain-lain. Yang mau saya tanyakan, apakah Bapak pernah menangani kasus pidana berat di bidang teknik militer? Atau pengalaman teman Bapak, contohnya seperti ada yang maling basoka atau tempelnya, ya mungkin ada gitu. Dan apa saksi yang diberikan kepada pelaku tersebut? Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Ini menarik ini. Memang kesannya itu bercanda, tapi faktanya ada. Yang di Papua sana kemarin kita menemukan ada tentara kita itu yang mengumpulkan munisi senjata itu dijual ke OPM, harganya mahal.
Mereka jadi gini ya. Mungkin adik-adik nggak paham yang nggak pernah mendapatkan informasi itu apa. OPM itu uangnya itu nggak ada serinya. OPM itu nggak ada serinya uangnya. Dia hanya mencari mana nih senjata yang bisa saya beli. Kalau ditanya dari mana uangnya, ya mungkin secara kasat mata kan kita bisa lihat cenderung kemana sih mereka, negara mana sih kan gitu ya. Itu loh. Ini juga kita harus, ini PR kita bersama nih. Puasan itu PR kita bersama. Jangan kita menganggap itu sepele karena mereka saudara kita juga. Gitu. Nah, oknum tadi itu ada di sana. Kemarin ada tentara jual senjata ke sana. Jadi kita pecat. Sayangnya kemarin itu dia langsung membelok kan ke situ. Jadi karena dia di tempat kita pangkatnya tamtama gitu ya. Begitu dia membelok ke sana langsung jadi panglima. Panglimanya apa sana? Itu fakta ada. Karena tergiur dengan materi ya. Mereka tuh seimbangnya nggak ada. Ya, ditanyakan, ya kita nggak tahu. Gitu ya. Ya boleh dilihat kenyataan di media sosial. Si Semi Sembo bisa selalu upload perkembangan gitu ya, di mana? Ya karena memang di baliknya itu ada kekuatan besar dari luar sana yang kita tahu gitu. Itulah ya jadi PR kita. Tapi ingat bahwa doktrin politik kita kan untuk dalam hal pertahanan kan kita kan bertahan. Kita tidak akan pernah menyerang negara lain. Meskipun kita tahu bahwa negara itu selalu mengusili kita. Contohnya apa, negara mana? Vanuatu kan? Tahu nggak Vanuatu itu? Negara kecil itu. Kan selalu menggambar-gambarkan seolah-olah kan Indonesia itu mau melakukan kejahatan pelanggaran HAM di sana kan gitu ya. Emang dia tahu apa di situ? Tapi jaringan mereka itu sudah sampai ke sana gitu. Doktrin militer kita itu bertahan, defensif. Kita bukan menyerang. Kita nggak pernah doktrin kita menyerang, kita bertahan. Karena kita adalah negara non-blok, kita nggak ada, kita pro mana nggak ada, kita negara non-blok. Disitulah. Tapi sampai saat ini posisi itu masih diuntungkan. Artinya kan orang kan negara lain kan masih hormat dengan kita, gitu loh. Hormat negara lain pun masih hormat. Cina masih memandang kita itu dengan serius. Tapi kalau mau kita jujur ini, kita sebenarnya sampai detik ini kita selalu harus siap untuk perang. Kenapa? Kalau mungkin adik-adik pernah dengar itu kasus garis 9 garis putus-putus antara Filipina, Malaysia, Indonesia yang diklaim oleh Cina bahwa itu ada wilayahnya dia, itu membahayakan bagi kita. Karena sampai sekarang itu wilayah itu masih sengketa internasional antara, memang kita belum karena kita nggak mengklaim, tapi kalau itu terjadi itu akan merugikan kita. Itu antara Filipina, Malaysia itu masih mengklaim bahwa, tapi Cina dari ujung sana bisa mengklaim itu adalah wilayahnya. Itu salah satu contoh. Sipadan dan Legitan kita lepas. Pernah dengar nggak Sipadan dan Legitan? Kita lepas. Pulau Pasir sekarang di daerah Sulawesi sana itu lagi proses negosiasi terus. Ya kita masih, ya saya bilang luar biasa lah delegasi politik kita ya di negeri sana, kita masih acungan jempol kan gitu ya, masih bisa meyakinkan bahwa kita ini memang negara berdaulat. Kita bukan negara abal-abal gitu loh, negara Indonesia. Kita harus akui bahwa negara ini negara kuat gitu. Karena sampai sekarang itu tidak ada klaim langsung untuk mengatakan itu bahwa milik mereka. Kalau si penalih kita kan kita hanya dengan Malaysia kan gitu ya. Itu kan diselesaikan kemarin di pengadilan internasional. Dan kita kita sudah terima itu kan gitu kan. Timur lepas juga karena referendum kan gitu ya. Itu kita lepas. Tapi yang lain kita sampai saat ini masih dalam relatif aman. Itu salah satu contoh. Jadi artinya perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Makanya saya bilang sekarang ini lagi akan dibentuk angkatan cyber untuk kita, lagi disiapkan oleh pemerintah kita. Angkatan cyber itu adalah untuk nanti menangkal yang seperti itu. Data-data informasi, kebocoran informasi kan gitu ya. Kebocoran informasi, teknologi dan lain-lain. Teknologi kita ya sementara ini memang ya bagus enggak, jelek juga enggak kan gitu ya. Tetap ada. Makanya kalau dibilang teknologi militer itu di atas karena memang kalau kayak seperti Amerika itu sebelum dijual di pasaran itu udah dipakai dulu sama militer teknologi itu, diuji coba dulu sama dia. Ketika sudah dianggap itu tidak membahayakan,
kepada negaranya, barulah bisa dilepas ke pasaran. Nah kita pun sama. Siapa menduga kemarin tiba-tiba Pak Prabowo menggunakan produk dari Pindad? Nggak ada kan? Tiba-tiba kan pakai teknologi kan itu. Selevel presiden saja menggunakan produk buatan Pindad gitu loh. Itu sebuah kebanggaan bagi kita. Itu teknologi. Karena Pindad sekarang itu lagi berupaya untuk menciptakan teknologi baru untuk pertahanan kita. Itu ya. Kita harus bangga dengan itu. Oke? Baik. Yang terakhir tadi tentang apa tadi ya? Saya lupa. Apa? Mana tadi yang bertanya tadi? Apa ya tadi? Oh, jadi gini. Pada saat posisi misalnya perang, apakah berlaku pengadilan militer? Berlaku. Namanya itu Mahkamah Militer Pertempuran, Mahmilu. Pernah dilaksanakan? Pernah. Di mana? Di Aceh. Pada saat daerah operasi militer waktu tahun 97 itu dilaksanakan. Tapi kalau dalam konteks masih sifatnya operasi seperti di Papua itu belum, karena itu nanti berkaitan dengan status dari sebuah negara atau wilayah, apakah sudah masuk keadaan bahaya atau tidak kan gitu ya. Itu jadi kalau kita mengacu kepada peraturan undang-undang ya, dikatakan sebuah negara itu perang atau apa kan harus dari mana? Undang-undang dasar kita harus perintah dari presiden kan gitu ya. Begitu presiden mengatakan kita status darurat perang, ya sudah. TNI kita ini tentara ini sudah punya namanya perintah operasi. Itu langsung main perintah operasi itu. Proses itu. Tapi kalau sifatnya masih skala regional kayak kemarin Aceh, ya Aceh langsung ditetapkan sebagai darurat operasi militer kan DOM ya waktu itu ya DOM. Ya sudah bermain di sana karena dia masuk dalam kategori separatis. Kalau di Papua sekarang belum, Papua itu masih dalam hal penegakan hukum. Jadi militer di sana itu belum sepenuhnya kekuatan militer dikerahkan ke sana, itu masih kepolisian. Sebenarnya itu masih domainnya kepolisian, karena dia hanya penegakan hukum di sana. Tetapi tadi daerah-daerah hitam, dia bilang tadi, ada daerah-daerah memang itu yang dari hasil analisa intelijen kita itu memang di sana itu sudah senjata itu sudah cukup banyak gitu, kan membahayakan. Kalau polisi masuk ke sana kan rawan, makanya militer turun ke sana untuk mengamankan itu. Itu ya. Jadi pengadilan militer pertempuran ada, itu pernah dilaksanakan. Mahmilhum, Mahkamah Militer Pertempuran, Mahmilhum. Ya, oke, mungkin Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada Bapak Letkol CHK Darwin Butar-Butar SHMH yang telah menyampaikan materi dan menjawab semua pertanyaan dari para peserta kuliah umum kali ini. Semoga pertanyaan dan jawaban dari beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan di dunia hukum militer. Untuk selanjutnya yaitu kami akan memberikan kesempatan untuk 3 orang dari teman-teman mahasiswa atau mahasiswi semuanya mengenai kesan dan pesan dari kuliah umum kali ini. Baik, untuk yang akan menyampaikan kesan dan pesannya silahkan angkat tangannya dan boleh maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Boleh 2 orang lagi ada yang mau menyampaikannya dari angkatan 22, 23, dan 24. Silakan dong. Silakan teh. Apakah ada dari angkatan 24? Untuk 23 dari angkatan 23 boleh. Boleh, ada lagi atau mungkin cukup ya? Baik,
Kang Teteh boleh menyampaikan pesan dan kesan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari mahasiswi Fakultas Hukum semester 5. Mengenai kesan dan pesan dari kuliah umum pada hari ini mengenai hukum militer dari ruang sidang hingga medan perang, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Letkol C. Kadarwin Butar-Butar SHMH, KDP Nilum Pusdikdum Kunmad, yang telah menyampaikan materi-materi yang sangat luar biasa, Pak. Begitu banyak sekali istilah-istilah yang baru saya dengar. Begitu banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari kuliah umum pada hari ini. Menurut saya, dari sebuah negara yang besar, tidak terlepas dari sebuah jasa pengorbanan dari bapak-bapak Tentara Nasional Indonesia Barat plus teman-teman, yang dimana menjaga batas-batas wilayah, membantu negara-negara yang terdampak musibah, contohnya seperti longsor, bahkan sampai ke luar negeri membantu negara-negara kita, contohnya seperti Palestina. Saya bisa dibilang mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan semua jasa-jasa dari Bapak Ibu Tentara Nasional Indonesia dapat berlipat ganda, Pak. Kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, oleh Tuhan. Dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini, kuliah umum seperti ini dapat terus berjalan dan dapat menambah wawasan kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan dapat didatangkan lagi orang-orang besar lainnya yang hadir ke sini. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Kaprodi yang telah memberikan ruang kita sehingga kami para mahasiswa-mahasiswi bisa tahu lebih mendalam mengenai hukum militer. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan kesan-pesan pada hari ini mengenai kuliah umum hukum militer. Nah, jadi sebelum itu saya izin perkenalan diri. Nama saya adalah Ivanullah Halawa dari Prodi Hukum semester 1. Jadi tidak panjang lebar kesan-pesan dari saya yang saya rasakan, saya perwakilan dari yang ke-20 lebih. Terutama dulu mengenai pada kuliah umum pada hari ini, kami sangat bahagia ya karena kami bisa mendapatkan wawasan baru dan ilmu baru, apalagi ini mengenai bagian hukum militer. Mungkin dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ini tidak pernah diadakan, bahkan tidak pernah apa jarang-jarang kita pelajari. Mungkin adalah hal yang spesial ya bagi kita karena kita bisa mempelajari hukum militer. Siapa tahu aja dari teman-teman kita siapa ada yang mau menjadi tentara ataupun bagian pengadilan militer, ini adalah menjadi bekal kita pada hari ini. Untuk itu kita harus untuk kepada pengadilan kita ini. Ini adalah hal yang saya tahu. Dan kemudian juga saya juga berterima kasih kepada pemateri pada hari ini. Sangat luar biasa pematerinya, sangat apa ya, jelas banget dalam penjelasan tentang pengadilan militer ini, sehingga banyak kakak senior teman-teman yang bertanya bagi dalam materi, bagi itu mengenai bagian tentaranya, itu sangat luar biasa ya untuk kita pada hari ini. Dan kemudian juga pada hari ini kami bisa mengenal Bapak, bisa apa ya, ada pengenalan baru ya. Mungkin nanti kedepannya kalau misalnya kami bertemu dengan Bapak, izin ya Pak, kalau misalnya kami nyapa, salam ya, ini kan hari ini kita sudah mengenal Bapaknya ya. Ini saya pesannya itu sangat luar biasa pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik ya, terima ada Nur Hasanah sama Kang Ivolala yang telah menyampaikan pesan-pesannya pada kuliah umum kali ini. Sangat menarik ilmunya buat kita. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Letkol CH Kadarwin Butar SHMH yang telah menyampaikannya. Baik, apakah ada yang akan menyampaikan kesan dan pesannya lagi? Dari silakan teh. Bapak teh mau pergi, baik silakan.
saya Lailia Adabia, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kesan saya pada acara kuliah umum sangat luar biasa ya. Kayak kuliah umum memberikan kesempatan bukan hanya untuk fakultas hukumnya saja, tetapi ke prodi lain bahkan di luar kampus juga diizinkan gitu. Saya sangat berterima kasih bisa mendapatkan banyak ilmu dari acara seperti ini. Pesannya jangan sampai lupa, jangan sampai berhenti gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Teh yang barusan, maaf saya lupa namanya, yang telah menyampaikan kesan dan pesannya. Nah baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada Bapak Letkol CHK dari Buta SHMH yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana, yaitu beliau. Kami persilahkan.